Perkenalkan, nama saya Imin Lebanola. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan kurikulum untuk memenuhi salah satu mata kuliah manajemen pendidikan formal. Baik, kita akan masuk saja di latar belakangnya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman dalam proses pembelajaran agar tercapai hasil belajar yang optimal, sebagai acuan penilaian, dan untuk membentuk karakter peserta didik. Kita masuk dalam pengertian kurikulum. Kurikulum berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start hingga finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Ada juga kurikulum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 Pasal 1 Ayat 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi adalah seperangkat rencana dan pengaturan menuju tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kita masuk dalam prinsipnya. Dalam melaksanakan manajemen kurikulum, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pengelola organisasi sebagai yang diuraikan oleh Yahyudin. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan oleh kurikulum. Yang berikut lagi fungsi. Manajemen kurikulum harus bisa dilakukan agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal. Manajemen kurikulum memiliki beberapa fungsi berikut. Adapun Hasiagian tahun 1977 mengungkapkan fungsi manajemen menurut pandangan Gearteri sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organization. Yang ketiga, pelaksanaan atau executing. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan rumusan tujuan mendeskripsikan cita-cita masyarakat. Sedangkan dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah dan tujuan yang lebih sempit seperti mata pelajaran, atau tujuan yang lebih sempit seperti mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Tujuan pendidikan dapat diklarifikasikan menjadi 4 dari tujuan umum hingga tujuan khusus sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Dan tujuan pembelajaran TP. Yang berikut lagi komponen. Yang pertama, komponen isi kurikulum menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki anak didik dalam proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek
yang lamarannya isi kurikulum yang berhubungan dengan aspek yang tertuang dalam setiap materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa. Yang kedua, komponen metode berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok pembahasan. Yang ketiga, komponen evaluasi. Melalui evaluasi kurikulum, kita dapat menentukan nilai dan arti kurikulum hingga dapat dijadikan bahan pertimbangan. Yang keempat, evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Evaluasi ini juga berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum, atau evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan strategi yang ditetapkan. Yang berikut perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari kurikulum 1947 yang sederhana dan berfokus pada pembelajaran dasar. Lalu muncul kurikulum 1968 yang lebih terstruktur dengan pendekatan yang sistematis. Pada 1984 muncul kurikulum 1984 yang menekankan pendekatan sistematik dan terpadu. Selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004 yang fokus pada penguasaan kompetensi peserta didik. Tahun 2006 dikembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang memberikan fleksibel bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Terakhir, kurikulum 2013 yang masih digunakan saat ini menekankan pembelajaran tematik, penguatan karakter, dan pendekatan saintifik yang aktif dan kreatif. Perkembangan ini menunjukkan upaya penyesuaian dengan kurikulum yang ada sekarang. Kesimpulannya, manajemen pengelolaan kurikulum menunjukkan bahwa pengelolaan kurikulum yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Manajemen ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian komponen kurikulum secara sistematis dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip utama meliputi produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efisiensi, dan efektivitas yang bertujuan memastikan seluruh proses belajar harmonis dan sesuai kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Sarannya, perlunya pengelolaan yang profesional dan terintegrasi, melibatkan semua pihak terkait seperti guru, kepala sekolah, dan pemerintah, agar kurikulum dapat disesuaikan secara fleksibel dan adaptif terhadap tantangan pendidikan. Pendidikan, kompetensi guru, dan fasilitas yang mendukung juga harus menjadi fokus utama untuk memastikan keberhasilan pengelolaan dan implementasi kurikulum. Demikian hasil penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.